Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nina Yuliani. Saya dari SMP 1 Panawangan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Saya sebagai coach dalam Coach, kesempatan ini, sebagai coach dalam kesempatan kali ini ingin me- me- menanyakan atau membahas, mendiskusikan permasalahan yang mungkin akan Ibu sampaikan kepada saya sebagai coach. Nah, kira-kira dari kegiatan ini atau dari pembicaraan ini, apa yang akan Ibu sampaikan? Silakan Ibu. terima kasih kepada Ibu Nina. Terima kasih atas waktunya yang telah disediakan. Begini Bu, saat ini yang ada permasalahan yang ada di sekolah saya itu mengenai siswa yang memang mempunyai eh, kesulitan membaca gitu Bu. Hmm, Jadi anak tersebut pada saat masuk kelas 7 belum bisa baca. Jadi dia itu baca tulis juga belum terlalu lancar Bu ya. Jadi pada saat ada tugas itu dia bisanya melihat dari temannya gitu. Jadi kalau apa yang harus ditulis itu melihat dulu ke temannya gitu. Nah kalau misalkan disuruh baca, dia memang suka beralasan pergi ke kamar mandi atau kadang apa sih diam saja. Jadi setelah dicari informasi ternyata dia tidak bisa baca Bu. Itu yang memang saat ini eh, ada di sekolah saya, permasalahan di sekolah saya itu yang ada. iya. Kalau boleh saya tahu, siswa yang mengalami kesulitan atau tidak bisa membaca itu di kelas berapa ya, Bu? Kelas 7 Bu. Oh iya, mohon maaf, kelas 7. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan barusan, bahwa di sekolah Ibu itu ada siswa kelas 7 yang memang belum bisa membaca tulis ya, Bu? Ya, betul. Dan ketika Ibu atau guru menyuruh siswa tersebut untuk membaca, siswa tersebut malah keluar Ya, dengan sebab alasan ingin pergi ke WC. Nah, ya. kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk menangani siswa tersebut? Ya, untuk saya sendiri kan memang pernah berkomunikasi ya dengan guru bahasa Indonesia. Bagaimana caranya biar anak itu bisa membaca gitu ya. Nah, Ya, saya juga pernah eh, berdua berdua ngobrol dengan anak tersebut, tapi saya memang belum membahas ke arah ke arah dia bisa baca atau tidak. Jadi saya masih mencari tahu dulu latar belakang dia bagaimana dari keluarganya atau dari waktu di sekolahnya gitu. Jadi belum belum sampai ke saya mempraktekkan dia bisa atau tidak bacanya gitu ya. Karena kan memang pada saat di kelas pun kan saya tidak menyuruh setiap anak itu baca satu persatu ya. Cuma memang eh, pada saat tertentu saya pernah melihat dia itu pada saat mau disuruh membaca itu dia pergi gitu ke WC. Nah, pada saat ya, dengan guru bahasa Indonesia pun memang saya belum sampai ke arah mau apa yang harus dilakukan gitu. Hanya baru mendiskusikan kira-kira bagaimana untuk mengatasi siswa yang belum bisa baca tulis. Itu saja, Bu. ya. Jadi Ibu baru akan merencanakan ya Bu ya, ke arah merencanakan. Terkait dengan permasalahan Ibu sudah mendiskusikan dengan guru bahasa Indonesia. Nah, kira-kira rencana Ibu untuk apa mencapai tujuan itu apa? Atau harapan Ibu kepada siswa itu seperti apa?
Eee, Kalau saya sih inginnya memang ada waktu khusus untuk anak tersebut untuk belajar baca gitu ya, belajar baca. Mungkin, saya juga bisa untuk melatihnya, tapi, kenapa saya kemarin, berkonsultasi atau berkomunikasi dengan guru bahasa Indonesia itu, mungkin kalau guru bahasa Indonesia ada trik tersendiri yang bisa membuat anak itu cepat membaca, bisa membaca gitu. Kan kalau kalau saya mungkin yang biasa aja gitu ya, bagaimana. Tapi kalau oleh guru bahasa Indonesia mungkin ada yang eh, bisa lebih cepat gitu membacanya gitu. Oh iya, jadi dalam hal ini yang akan dijadikan sebagai orang yang dapat membantu ibu berkomitmen mencapai tujuan itu adalah guru bahasa Indonesia ya Bu. Iya. Adakah mungkin pihak lain yang bisa diajak untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, tapi saya pun berencana mungkin ingin memanggil orang tuanya dulu. Dalam arti gini Bu, memanggil orang tua itu kan mungkin nanti ada waktu khusus yang harus diluangkan. Bisa saja waktunya itu setelah jam pelajaran, sehingga dia akan pulang telat gitu Bu. Jadi Iya, kan kalau misalkan harusnya anak itu pulang pukul 14, tapi karena mau belajar membaca dulu, jadi bisa saja dia pulangnya pukul 15. Nah itu berarti kan saya harus berkomunikasi dulu dengan orang tuanya. Jangan sampai nanti orang tuanya ada kekhawatiran tersendiri anak belum pulang. iya. Jadi betul ya Bu, harus berkomunikasi dulu dengan orang tua biar anak juga mungkin tidak miskonsepsi ya, karena kan kebanyakan ketika anak dipisahkan itu mungkin dia akan merasa minder ya Bu ya. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 Bu, Ibu ada di posisi berapa dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Saya masih masih merasakan bahwa itu ada di posisi 7 mungkin ya. Oh iya, di posisi 7. Dan Ibu berencana untuk menaikkan posisi tersebut atau skala tersebut, Bu? Pasti saya berencana bahwa berusaha untuk bisa setidaknya sampai di posisi 8 walaupun eh, yang bagus sih mungkin harus ke 9 atau 10 ya, tapi itu kan mungkin perlu proses ya, sehingga saya paling di ini kan ke posisi 8 aja dulu. Oh, iya, iya, betul. Adakah prioritas lain mungkin Bu untuk mencapai tujuan tersebut dari rencana yang sudah Ibu tentukan tadi? Mungkin saya apa ya berusaha untuk ini aja sih lebih intensif memantau anak tersebut. Jadi Iya, betul. saya juga terus mengkomunikasikan dengan guru mapel yang ada di kelas tersebut gitu. Jadi jangan sampai hanya satu atau dua orang yang mengetahui bahwa anak itu belum bisa baca tulis. Karena yang saya takutkan pada saat ada guru yang belum tahu, kemudian anak tersebut disuruh ke depan membaca dan tidak bisa, itu nanti jadi bahan mengkolokkan anak yang lain. Iya, begitu, betul. Bagaimana kira-kira Bu tindak lanjut dari sesi coaching ini? Apakah ada komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Hmm. Ya tentu saja saya bahwa harus segera melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan itu gitu. Jadi Iya. harus segera menghubungi orang tua, dan segera mungkin meminta bantuan ke guru bahasa Indonesia untuk segera melatih, bukan melatih ya, membimbing anak tersebut biar dia bisa cepat baca dan tulis. Oh iya. Baik Bu, dari kegiatan ini bahwa Ibu akan membuat sebuah rencana untuk lebih melatih ya, membimbing siswa tersebut menjadi memiliki kemampuan membaca dengan langkah memanggil orang tua, kemudian memberikan waktu tambahan ya atau waktu khusus untuk berlatih membaca. Seperti itu ya Bu. Iya, iya. Ya. Semoga berhasil ya Ibu ya. Terima kasih Bu.
Iya, sepertinya cukup sekian dulu ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina dari SM1 Panjalu. Hari ini eh, saya berkesempatan bertemu dengan Ibu. Mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu ceritakan mengenai rutinitas atau mengenai apapun di sekolah yang yang Ibu anggap ada sedikit masalah atau ingin Ibu ceritakan saja pada saya. Oh ya, ya terima kasih Bu Lina sebelumnya. Tentu saja Bu, sebagai seorang guru yang saya alami ada saat ini ada masalah ya atau ada hal yang dirasa mengganjal di hati saya. Ini kan sudah menghadapi tahun ajaran baru ya Bu. Ya, Ketika kita sebagai guru itu pasti ada yang namanya pergantian wali kelas, ada ya, yang namanya pergantian siswa. ya, Nah, saat ini kebetulan saya berganti wali kelas ya dari kelas 8 ya dari kelas 7D sekarang ke kelas 8C. Kebetulan kelas yang saya ambil atau yang dijadikan wali kelas itu saya sudah mengajar di kelas 7 dan se sebagian sudah saya tahu karakternya. Nah, permasalahannya di sini di kelas ini jadi siswanya itu tidak terlibat aktif gitu Bu dalam proses ya, pembelajaran. Jadi bisa dikatakan lamun saur Sunda nama cari cingun. imam. Ya, cari cingun. Jadi berbeda dengan kelas yang lain. Nah, jadi kalau menurut saya ini tantangan tersendiri ya bagi saya, di mana kan kalau pembelajaran itu kan harus aktif ya, jadi ada semacam interaksi antara guru dan siswa. Nah, di kelas ini kebetulan jadi semacam pasif Bu. Jadi anak-anak itu ketika diajak untuk berbicara, ketika diajak untuk mengemukakan pendapat itu sulit sekali rasanya. Jadi mereka itu pasif gitu ya. Mungkin itu Bu permasalahan yang saya alami Eh, sekarang. sis- Semua siswa yang seperti itu atau hanya beberapa siswa? Kalau dikatakan semua siswa sih tidak Bu, jadi hanya ada satu dua yang aktifnya begitu. Tapi kebanyakannya memang lebih memilih diam, padahal mereka itu pinter gitu Bu. Mereka bisa, tapi cenderungnya mereka lebih memilih untuk tidak mengemukakan pendapat, diam, menunggu di apa ya istilahnya menunggu di apa ya diolok-olok dulu atau menunggu di kalau Sunda nama diolok gitu kan. Nah, Nah, seperti itu. eh, kira-kira kan Ibu sudah mengetahui pada saat kelas 7 anak tersebut memang TK 7-nya juga seperti itu. Sekarang Iya. di kelas 8, langkah apa yang memang ingin Ibu lakukan atau yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan seperti apa atau ada yang ingin dilakukan lagi seperti apa? Ya. Dari pengalaman kemarin ketika di kelas 7 saya mengajar di kelas tersebut yang sudah saya lakukan itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara ya misalnya dalam kegiatan presentasi atau mengaitkan pembelajaran yang mengutamakan berbicara karena saya kan di bahasa Indonesia ya Bu jadi di aspek berbicara gitu ya memang sih mereka berbicara tapi apa ya ya seperti hal terpaksa begitu Bu. Nah, kemudian yang saya harapkan itu tentu saja di kelas 8 ini saya ingin mereka itu berubah, Bu. Jadi yang tadinya minder, yang tadinya malu, yang tidak mau ngomong, yang malu-malu ya ingin lebih apa ya, lebih aktif lah, lebih terbuka begitu, Bu. Ibu sudah berkomunikasi nggak dengan
guru mapel yang lain yang mengajar di kelas itu? Ya, betul. Sudah, Bu, ya. Saya sudah berkomunikasi, sudah menanyakan, sudah sharing juga dan ternyata bukan hanya di pelajaran saya saja begitu, Bu. Ternyata di kelas di pelajaran yang lain pun mereka seperti itu gitu. Jadi harus apa ya? Harus ada pemicu yang bagaimana begitu. Kalau Ibu sudah berkomunikasi juga dengan guru BK, mungkin sudah ada informasi mengenai siswa tersebut tentang latar belakang, tentang kebiasaannya, atau mungkin eh, apa ya, kebiasaannya atau waktu dia apa gitu. Sudah pernah komunikasi. Kalau dengan guru BK sampai sejauh ini saya belum berkomunikasi secara apa ya, secara mendetail ya Bu. Karena waktu di kelas 7 saya fokusnya ke pembelajaran saja ya. Mungkin untuk semester ini atau di tahun ini saya harus lebih berkomunikasi dengan guru BK, mungkin harus lebih mengenal siswa juga satu persatu lebih dalam karena dalam hal ini saya sebagai wali kelasnya begitu. Nah, eh, kira-kira apa langkah Ibu? Tadi kan katanya mau eh, ingin ada anak itu betul-betul bisa berbicara ya. Ibu sudah melakukan pelajaran yang memang haruskan anak itu berbicara. Kira-kira langkah apa lagi yang Ibu tempuh agar anak tersebut betul-betul bisa aktif dan bisa betul-betul apa ya bukan bersemangat, mungkin lebih bersemangat ya. Karena kalau misalkan Iya betul. masih tidak ada, dia tidak aktif. Eh, Langkah yang saya rencanakan, yang pertama saya akan melakukan pendekatan secara khusus kepada anak-anak tersebut melalui dialog ya Bu. Jadi saya berencana untuk berdialog dengan satu-satu siswa, mengetahui latar belakang mereka itu seperti apa. Mungkin bisa dikatakan tes diagnostik lah ya Bu. Ya karena kan ini baru hari pertama ya. Jadi belum melakukan tes diagnostik. Jadi rencana pertama itu saya melakukan tes diagnostik, kemudian berkomunikasi juga dengan mereka secara langsung, secara apa ya, dari hati ke hati mungkin ya, sambil mengenal juga. Kemudian nanti dalam proses pembelajarannya, mungkin saya harus lebih kreatif dalam menyusun media pembelajarannya, kemudian menggunakan metode dan model pembelajarannya juga yang harus dibedakan dari tahun-tahun kemarin begitu ya. Selain itu juga mungkin saya harus lebih ekstra sebagai wali kelas dalam membimbing dan melatih karena kalau dilihat ya mereka itu sebenarnya bisa begitu ya, hanya kurang apa ya, kurang berani. Mungkin bisa saja karena kelas 7 masih malu, ya mungkin belum percaya diri. Nah, dari di kelas 8 ini saya akan berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Ya, betul. Eh, itu kan Ibu tadi mengatakan mau berusaha lebih kalau anak sekarang itu lebih PDKT-nya gitu ya, lebih Ya, betul. gencar gitu ya, gencar PDKT-nya sehingga kita akan mengetahui bagaimana anak tersebut ya kebiasaannya seperti apa. Mungkin yang tadi kata Ibu kan ada tes diagnostik ya bisa sehingga nanti kita pun akan mengetahui bahwa anak itu sebenarnya bisa saja dia tidak terlalu bagus mungkin Bu di gaya bicara atau aktifnya, tapi dia ternyata bisa aktif dengan media lain gitu ya, mungkin gitu. Jadi sehingga kita bisa lebih mengetahui. Nah, kalau misalkan kita ambil rentang Bu dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu sekarang itu untuk mengatasi ini berada di posisi berapa ya? Sepertinya ini PR besar bagi saya, jadi ada di skala 6 sepertinya, Bu. Ya, betul. Itu Ya, berarti betul-betul yang harus kita memerlukan
pemikiran yang lumayan ini ya Bu ya, lumayan berat, kemudian tenaga yang ekstra gitu ya untuk bisa membangun kreativitas anak dan keaktifan anak gitu ya. Karena kadang kita tidak tahu bahwa anak yang diam itu bisa saja dia lebih berpotensi gitu ya. Kalau kita bisa menggalinya. Nah, Iya, Bu. nah sekarang bagaimana eh, atau apa yang Ibu rasakan setelah kita berbicara nih dari tadi sampai sekarang itu apa yang Ibu rasakan? Setelah proses diskusi ini, saya merasa lebih apa ya, lebih terbuka begitu ya ketika kemarin saya punya ganjalan begitu ya, serasa ada Ya, beban, tapi setelah diungkapkan, setelah dibicarakan, ternyata lebih membuka apa ya pemikiran saya, kemudian istilahnya lebih lebih enak lah begitu ya, karena ya. saya mendapat masukan juga dari ibu untuk apa yang harus saya lakukan. Jadi saya merasa lebih plong begitu, Bu. Nah, itu jadi Ibu kan sudah berencana kalau misalkan eh, pelaksanaan Ibu mau mulai kapan nih? Halo. Untuk iya iya ya. Nah, Kalau Bu ya, untuk pelaksanaannya sepertinya saya mulai di minggu-minggu ini ya, karena kan untuk kegiatan masih belum efektif ya ke pembelajaran. Jadi untuk waktu-waktu kosong ini saya akan coba untuk melakukan tes diagnostik terlebih dahulu kepada anak-anak saya sebelum ke pembelajaran yang efektif. Mungkin dimulainya minggu ini, Bu. ya, ya mungkin Ibu pun bisa menambahkan Bu ya sebagai wali kelas itu lebih bisa berkomunikasi dengan orang tua Bu ya, berkomunikasi dengan orang tua sehingga orang tua pun bisa lebih membantu membantu usaha ibu untuk lebih mengaktifkan anak-anaknya karena saya yakin orang tua pun ingin anaknya itu lebih kreatif, lebih lebih berprestasi gitu ya. Walaupun mungkin prestasinya bukan dari segi nilai ataupun dari segi kejuaraan saja, tapi dengan dia mempunyai kelebihan pun baik itu bisa berbicara di kelas ataupun bisa menonjolkan apa yang dia bisa itu bagi orang tua suatu kebanggaan. Jadi ibu mungkin bisa lebih intensif ya berada atau berkomunikasi dengan orang tua. Iya, Nah, betul, Bu, betul sekali. Kebetulan di sekolah saya ada apa ya semacam paguyuban orang tua ya, Bu. Seperti biasa ya, suka ada tuh grup WA orang tua. Nah, kebetulan untuk grup orang tua saya belum masuk, Bu, karena ya, baru baru ya, ya, hari ini apa pembagian perpindahan itu. wali kelasnya ya. Ya, Ya. itu, Bu. Jadi saya akan berencana untuk menghubungi orang tua. Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti kita Aduh, sudah mohon maaf, Bu. Ibu sudah berusaha tadi mengungkapkan ganjalan di hatinya dan sekarang sudah mulai terbuka apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita harus mengatasi permasalahan yang Ibu rasakan. Ya, mudah-mudahan diskusi kita kali ini betul-betul bermanfaat. Terima kasih juga atas waktunya. Ibu mau berbicara dengan saya, mau mengungkapkan permasalahan dengan saya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dan kita pun masih bisa berdiskusi di permasalahan yang mungkin berbeda gitu ya. Jadi, terima kasih Ya, Ibu ya. Assalamualaikum ya sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.